Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Berjumpa kembali dengan Pak Agus di pertemuan kedua kali ini untuk mata pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik anak-anakku yang Pak Agus cintai dan Pak Agus banggakan, hari ini nanti kita akan belajar bersama untuk materi permainan bola besar, melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu teknik menggiring bola. Di sini Pak Agus mempunyai gambar yang akan kita praktekkan bersama-sama. Ada 3 ya, yaitu menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kemudian menggiring bola dengan kaki bagian luar, dan yang terakhir adalah menggiring menggunakan punggung kaki. Untuk kompetensi dasarnya yang harus anak-anak kuasai setelah pembelajaran ini atau diharapkan mampu ya untuk anak-anak laksanakan adalah kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya adalah memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar sederhana dan atau tradisional. Kemudian keterampilannya yaitu 4.1 yaitu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar dan atau tradisional. Nah, dari kompetensi dasar tersebut diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dari materi kali ini, yaitu sama dengan KD. Untuk tujuan pembelajaran juga terdiri dari 2, yaitu untuk aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, peserta didik dapat menjelaskan cara menggiring bola dengan baik dan benar. Kemudian keterampilannya yaitu peserta didik dapat mempraktikkan gerakan menggiring bola dengan baik dan benar. Jadi harapannya setelah anak-anak tahu caranya atau tekniknya, kemudian anak-anak bisa mempraktikkan untuk gerakan menggiring bola dengan baik dan benar. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajarannya ada 5 anak-anak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama adalah pakailah seragam olahraga dan bersepatu. Ini hukumnya wajib. Kemudian bagi yang tidak memiliki seragam bisa menggunakan seragam atau baju olahraga yang dimiliki terlebih dahulu. Kemudian patuhi protokol kesehatan ya anak-anak, karena kita ketahui bersama bahwa untuk sampai tahun ini, sampai saat ini pandemi masih terjadi di negara kita. Maka pesan Pak Agus, patuhi protokol kesehatan yang terdiri dari 5M ya, yaitu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan mengurangi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas kita. Kemudian yang ketiga adalah berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Sebagai bentuk aspek religius kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita adalah umat atau insan yang beragama ya, maka pesan Pak Agus, awali dan akhiri semua kegiatan dengan berdoa. Yang keempat, lakukan pemanasan secara mandiri sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah lakukan pendinginan secara mandiri setelah kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak di sini Pak Agus mempunyai gambar gerakan pemanasan yang nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Ini terdiri dari penguluran atau peregangan, ini mulai dari leher, kemudian tangan dan kaki ya. Tidak harus sama persis seperti ini anak-anak. Apabila anak-anak memiliki variasi sendiri atau bisa dikombinasikan dengan gerakan yang lain, alangkah lebih bagus. Nanti apabila ada yang mengalami kesulitan, bisa meminta bantuan kepada orang tua yang ada di rumah. Selanjutnya kita masuk ke materi anak-anak. Pak Agus jelaskan ya untuk pengertian menggiring bola. Menggiring bola adalah gerakan berlari, merupakan kombinasi lokomotor dan manipulatif anak-anak ya. Jadi gerakan kombinasi antara lokomotor dan manipulatif. Apa itu? Nah ini, gerak menggiring bola dilakukan untuk membawa bola melewati lawan menuju ke daerah lawan. Di sini kombinasi dari lokomotor dan manipulatif. Lokomotornya adalah berlari ya untuk membawa bola. Kemudian manipulatifnya adalah menggunakan alat yaitu bola. Nah, anak-anak di sini redaksi atau kata-katanya adalah membawa bola. Tentu yang dimaksud di sini adalah membawa bola dengan maksud dengan menggunakan kaki. Karena apabila menggunakan tangan nanti ada pelanggaran lain ya yang disebut dengan handsball. Nanti Pak Agus ajarkan di kelas 6 itu materinya.
Selanjutnya, setelah kita tahu pengertian dan menggiring bola, ada beberapa jenis anak-anak dari menggiring bola. Sama dengan kegiatan menendang seperti kemarin yang minggu sebelumnya. Untuk menggiring bola ini terdiri dari tiga bagian, yaitu menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Pak Agus jelaskan satu persatu. Untuk menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, adapun teknik menggiringnya adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, berdiri dengan pandangan ke arah depan sebagai sikap awalan. Kemudian kedua, tangan agak membuka, menciptakan jarak tangan dan tubuh. Ini tujuannya juga untuk menjaga keseimbangan. Kemudian yang ketiga, dorong atau giring bola menggunakan kaki bagian dalam ke arah depan dengan posisi badan sedikit condong ke depan dan kaki sedikit terangkat dari tanah. Yang keempat, tumpukan berat badan pada salah satu kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar ya. Ini adalah gerakan menggiring menggunakan kaki bagian dalam. Nah, di sini kelihatan kaki bagian dalam itu ini anak-anak. Bisa kalian praktekkan dan bisa nanti dicontohkan lebih baik. Selanjutnya, gerakan yang kedua adalah menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Adapun teknik menggiring bola dengan kaki bagian luar adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dan arahkan pandangan ke depan sebagai sikap awalannya. Kemudian buka sedikit lengan hingga membentuk sudut 30 derajat. Kemudian yang ketiga, putar ke dalam dan kunci pergelangan kaki Anda sebagai gerakan dasar menggiring dengan kaki bagian luar. 4. Dorong atau giring bola dengan kaki bagian luar ke depan. 5. Tumpukan berat badan Anda pada salah satu kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada contoh gambarnya ya, yang bisa kalian perhatikan. Berdiri, kemudian pandangannya lurus. Nah, ini kakinya perkenaannya adalah di kaki bagian luar. Kemudian untuk tumpuan badannya itu berada pada kaki yang tidak digunakan untuk menggiring bola. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggiring bola menggunakan punggung kaki. Untuk tekniknya ada 5 sama sebelumnya, yaitu yang pertama adalah berdiri dengan pandangan mengarah ke depan sebagai awalan, renggangkan kedua tangan ke samping, dan yang ketiga putar dan kunci pergelangan kaki ke bawah, yang keempat dorong atau giring bola dengan punggung kaki ke depan, dan yang kelima adalah tumpukan berat badan pada salah satu kaki yang tidak digunakan untuk menggiring. Nah, ini anak-anak, tentu anak-anak sudah paham ya bahwa punggung kaki itu ada ini yang permukaan yang terdapat tali sepatunya ya. Nah, itu disebut punggung kaki. Kemudian ini gerakan ke depan, pandangannya lurus. Yang perlu Pak Agus perhatikan atau tekankan adalah untuk jarak bola dengan kaki jangan sampai terlalu jauh anak-anak ya. Karena kalau nanti bola dengan kaki terlalu jauh, misalnya di sini bolanya, nanti apabila ada musuh atau lawan dari depan, ini akan bisa direbut oleh lawan. Maka idealnya atau baiknya menggiring bola itu jarak antara bola dengan kaki adalah dekat terus ya. Jadi teriring dengan baik gitu. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan untuk pembelajaran kali ini adalah bola anak-anak. Pak Agus tidak mewajibkan untuk menggunakan bola yang mahal ya, atau istilah bola kompan itu tidak. Namun anak-anak bisa menggunakan bola plastik yang relatif murah yang terdapat di sekitar rumah kita ya. Adapun kalau misalnya itu tidak ada, nanti bisa berkoordinasi, bisa berembuk bersama dengan orang tua di rumah untuk memodifikasi anak-anak sekiranya yang bisa digunakan untuk ini yang menyerupai bola. Misalnya dengan kertas digulung-gulung, kemudian dilakban begitu, sehingga bentuknya bulat dan sebagainya. Intinya anak-anak tetap lakukan pembelajaran. Kalaupun tidak ada alat, bisa diakali, katakan begitu, atau dimodifikasi dengan alat yang ada di sekitar rumah kita. Nah, selanjutnya setelah anak-anak menyimak gambar dan penjelasan dari Pak Agus mempunyai tugas yang harus anak-anak lakukan di minggu ini, yaitu yang pertama adalah lakukan gerakan menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam, kemudian kaki bagian luar dan punggung kaki. Artinya ketiga-tiganya dipraktekkan.
Setelah dipraktekkan kemudian lakukan gerakan tetap dengan mengutamakan keselamatan diri dan mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi Pak Agus sampaikan anak-anak, pandemi ini masih ada di sekitar kita, maka yang utama adalah keselamatan diri. Maksudnya bagaimana? Jangan melakukan dengan cara berkerumun misalnya. Kemudian setelah selesai melakukan kegiatan, akhiri dengan mencuci tangan dan sebagainya. Nah, ulangi yang ketiga, ulangi gerakan minimal 5 kali ya. Artinya kalau memang lebih dari 5 kali apakah boleh Pak Agus? Boleh. Tapi paling tidak sedikit 5 kali. Selanjutnya, rekam video gerakan dan kirim ke nomor WA Pak Agus di nomor yang sama dengan minggu yang kemarin, yaitu 085727467468 dengan menuliskan nama lengkap di sini tentunya, kemudian kelas dan nomor presensi. Ya, Pak Agus pesan baik-baik, Pak Agus himbau untuk nama, kelas dan nomor presensi jangan lupa ya, karena nanti Pak Agus akan mengoreksi kelas 1 sampai 6 itu anak-anak. Kalau tidak disebutkan dengan jelas, nanti Pak Agus akan mengalami kesulitan dan kebingungan. Selanjutnya untuk batas waktu pengumpulannya adalah sampai Senin 2 Agustus 2021 atau sebelum ada tugas selanjutnya ya. Namun jika anak-anak mengumpulkan tepat waktu hari ini, akan Pak Agus beri apresiasi berupa reward nilai plus, karena itu mencerminkan anak yang disiplin dan tepat waktu begitu dan memiliki tanggung jawab. Tentu nilainya akan berbeda dengan mohon maaf anak-anak yang mengumpulkan misalnya mepet di minggu-minggu akhir gitu. Dan Pak Agus juga ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah melaksanakan tugas dengan baik di minggu sebelumnya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Pak Agus ucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Sekali lagi Pak Agus berdoa kepada kita semua semoga dalam keadaan yang sehat dan kita semua terhindar dari virus corona ini. Mungkin anak-anak juga bertanya-tanya tadi di bawah ya, bagian bawah sini Pak Agus menuliskan ada aksi mantra itu. Nah, perlu kita ketahui bersama anak-anak, aksi mantra itu adalah akronim atau singkatan dari visi kita, SD kita ya, yang terdiri dari ak itu berakhlak, si itu berprestasi, man itu adalah mandiri, dan tra itu adalah terampil. Secara garis besar artinya anak-anak jangan mengaku anak-anak dari SD Banyumanik 03 ya, jika tidak memiliki akhlak yang baik, kemudian tidak berprestasi, tidak mandiri, dan tidak terampil gitu. Jadi anak Banyumanik 03 itu ya harus akhlaknya baik, wujud dari kita beragama, menjalankan aturan dan perintah dari Tuhan yang Maha Esa, kemudian berprestasi. Berprestasi ini tentunya kalau dijabarkan luas sekali ya, ada prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Dan selanjutnya harus mandiri ya, selesaikan segala sesuatu dengan tidak bergantung pada orang lain atau orang tua ya, lakukan dengan semaksimal mungkin dengan usaha sendiri gitu. Dan terampil artinya tugas itu ya dilaksanakan dengan baik dan memuaskan gitu anak-anak. Demikian anak-anak untuk tugas hari ini, untuk pertemuan kita kali ini. Pak Agus mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian Pak Agus ini ada yang tidak berkenan. Akhirnya Pak Agus akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.